Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi, suara satu kata bermakna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan MD Lama Kota Siantar, Panyabungan. Pagi Madinah pagi kembali hadir menemani ruang dengar sahabat Star FM di talk show eksklusif nih ya. Kembali hadir Jaksa Menyapa. Nah kali ini sahabat Star FM Jaksa Menyapa kita kedatangan dari cabang Kabupaten Mandailing Natal. Dan pastinya di tanggal 22 hari Selasa 2025 ini ya, kita sudah kedatangan dua narasumber. Tapi sebelum kita berkenalan dengan Bapak narasumber di depan saya ini, saya memperkenalan dulu dengan saya Ara Siregar. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dengan Bapak Reza Rizaldi Kartiwa SH ya. Ya, selamat pagi menjelang siang Mbak. Selamat pagi Pak. Dan juga ada dengan Bapak Musa Kevina Pratama Banjarnahor SH. Ya, selamat pagi Kak. Selamat pagi Pak. Gimana Pak perjalanan ke sini tadi? Dari mana nih perjalanan ke sini? Ya, tadi perjalanannya lumayan kelak-kelok ya kan. Naik turun jalannya ya dari Natal ke penyambungan ini ke Start FM. Ke Start Iya, FM. Tadi perjalanan dari Natal ya Pak ya? Ya, kita dari Natal tadi berangkat sekitar jam 7. Jam sampai 7. sini ya barusan saja sampai. Baru jam setengah 11 ya sahabat Star FM. Dan pastinya sudah jauh-jauh nih narasumber kita hadirkan di studio 1 ini. Pastinya kita akan membahas nih sahabat Star FM dengan tema restoratif justice dan penerapan di lingkungan kejaksaan. Sebelumnya nih Pak, masih banyak nih sahabat Star FM tuh belum tahu apa sih pengertian dari restoratif justice. Jadi sedikit saya jelaskan nih sahabat Star FM sebelum kita ke narasumber ya. Jadi untuk restoratif justice ini adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan semula, keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan konvensional ya. Benar gak Pak ya? Ya, benar ya sahabat Star FM. Udah deg-degan tadi ya saya mau jelasin ya, takut salah gitu. Nah ini kita ngobrol santai aja ya Pak di Jaksa Menyapa ini. Untuk sahabat Star FM yang mau komen ataupun nanti mau bertanya langsung kepada Bapak Jaksa, bisa langsung di line telepon kita di 081291721177 ataupun di live streaming kita di Radio Start 102,6 FM Panyabungan dan di TikTok kita di Radio Start 102,6 FM Panyabungan. Nah, dimanapun kamu berada, sahabat Star FM sekarang bisa mendengarkan kita di live streaming di www.startfmmadinah.com dan jangan ketinggalan untuk berita-berita terupdate kita di www.startnews.co.id ya. Baik Bapak, langsung saja kita di segmen pertama. Untuk pertanyaan pertama nih ya Pak ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan restoratif justice yang lebih singkat, padat dan lebih jelas gitu dari yang saya jelaskan tadi? Oke, jadi begini Mbak, buat teman-teman Start FM juga, jadi keadilan restoratif ini sebenarnya tuh seperti penyelesaian perkara pidana gitu ya, tapi kita kan mempunyai syarat-syarat gitu ya untuk dilakukannya restoratif justice ini. Jadi bisa kita katakan juga tuh restoratif justice tuh penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokusnya tuh pada pemulihan, rekonsiliasi dan ini sih hubungan antara si pelaku juga dengan si tersangka sih, begitu Mbak. Jadi seperti itu sih simpelnya lah terkait dengan ya. Tapi untuk kasus-kasus ini Pak, untuk penyelesaian masalah ini kasusnya semuanya Pak gitu Pak? Oh tidak, jadi memang restoratif justice ini sendiri itu kan punya aturan. Aturannya itu salah satunya tuh tersangkanya itu si pelakunya tuh harus baru pertama kali kan melakukan pidana. Terus pasal yang dilanggar dia tuh nggak melebihi dari 5 tahun. Terus ada juga kalau kerugian yang diakibatkan dari perbuatan dia tuh nggak lebih juga dari 2.500.000 begitu. Nah, tapi kalau kita cerita teknisnya terkait dengan syarat-syarat ini juga,
kita juga pasti memfilter ini perkaranya apakah layak untuk dilakukan restoratif justice ini atau tidak, begitu sih Mbak. Kalau contohnya itu untuk perkaranya apa nih Pak? Mungkin yang lebih sering kita lakukan restoratif justice ini ada perkara pasal 351 ayat 1 itu penganiayaan sih biasanya kan begitu. Yaitu kan kalau dari pasal 351 ayat 1-nya sendiri itu kan memenuhi syarat-syarat sebagaimana perja kita kan di pasal 5 ayat 1 nomor 15 tahun 2022 itu bahwasannya ya itu pasal 351 tadi itu ancaman pidananya itu kan di bawah 5 tahun. Nah, terus nilai kerugiannya juga tidak lebih dari si pasal itu tidak menyatakan adanya kerugian seperti itu sih Mbak. Tapi di prakteknya juga biasanya itu terkait restoratif justice antara tersangka dan korban tuh harus ada perdamaian juga sih Mbak, gitu. Kalau untuk restoratif justice ini ya Pak ya, di Kabupaten Mandailing Natal lah, tahun 2024 ataupun 1 bulan gitu, banyak nggak sih Pak kasusnya yang diselesaikan? Terkait kalau di kantor kami di Natal, kebetulan tahun 2024 itu kami ada menyelesaikan perkara restoratif justice. Waktu itu perkaranya mengenai penadahan. Jadi ada tersangka yang mencuri handphone, terdakwa mencuri handphone, dijual sama orang lain yang nggak tahu apa-apa bahwa handphone itu adalah handphone curian. Jadi setelah tertangkap terdakwa yang mencuri ini, diketahui lah handphone itu sama orang lain. Dan kebetulan orang lain itu sepertinya nggak tahu itu handphone curian karena dia kan beli handphone asal-asalan. Iya Pak. Jadi ketika ditangkap polisi, kenapa saya ditangkap gitu kan? Ternyata dia baru sadar bahwa handphone yang dia pegang selama ini hasil curian. Itu kejadiannya kemarin di Linggabayu, Kecamatan Linggabayu. Iya. Jadi ya untuk sahabat Star FM hati-hati juga nih kalau mau beli barang-barang elektronik ya Pak ya, yang bisa dilacak gitu. Mana tahu hasil yang second ini tuh dari bahan curian. Iya, itu yang kita khawatirkan karena kan kebanyakan apalagi kita nengok media sosial gitu kan, Mbak. Ada handphone murah, aturannya harga handphonenya 5 juta dijual 1.500.000. Kita kan patut curiga, apalagi kan kita harus beli handphone harus ada surat-suratnya, harus ada kotaknya kalau bisa gitu kan. Jadi kita lebih berhati-hati lah ke depannya gitu. Oke, untuk sahabat Star FM harus ya hati-hati memilih dan memilah barang yang ingin dibeli. Nah selanjutnya nih Pak, aku mau nanya bagaimana sih Pak Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di Mandailing Natal menerapkan prinsip restoratif justice dalam praktik penanganan perkara pidana? Oke, baik. Terkait pelaksanaan si restoratif justice ini, pertama tuh kita harus melakukan ada istilahnya namanya itu tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke kejaksaan. Terus kemudian kita periksa itu pasalnya apakah sesuai dengan pasal 5 tadi Perja nomor 15 tahun 2022 itu. Jika pasal yang dilanggar si pelaku ini memenuhi syarat, kita upayakan perdamaian antara si tersangka dan si korban. Jika kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan perdamaian, mungkin kita bisa lanjut lagi nanti kita bisa ajukan lagi ke Kejati Sumut. Terus dari Kejati Sumut nanti diajukan lagi ke Jampidum, biasanya begitu. Kita melakukan seperti Zoom meeting gitu. Apakah si perkara ini layak untuk kita lakukan restoratif justice seperti itu sih Mbak. Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau untuk kasus seperti ini ya Pak, pastinya kan kalau misalnya pelakunya ini ditangkap polisi ya Pak, ini masih awam banget nih di masyarakat. Gimana sih Pak kasus itu dipindah alihkan ke kejaksaan gitu? Kenapa nih kejaksaan bisa memegang kasus ini dan melakukan restoratif justice nih? Oke, memang kalau alur kasus pidana ini ya pertamanya kan kita di kepolisian dulu, kemudian diperiksa tuh dengan polisi, diperiksa bla 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 segala macam. Kemudian jika itu sudah layak untuk dilimpahkan ke kita, maka diarahkan ke kita tersangka dan barang buktinya itu. Kemudian itu tadi kita periksa lagi apakah si pasal yang dilanggar oleh si pelaku ini memenuhi syarat atau tidak, itu bisa kita
lakukan restoratif justice, Mbak. Baik Bang, saya mau bertanya apa peran jaksa dalam pelaksanaan keadilan restoratif? Apa jaksa memiliki kewenangan penuh dalam menentukan penyelesaian perkara secara restoratif? Ya, baik Mbak. Jadi peran jaksa itu sendiri, kalau untuk kita singkat saja ya, restoratif justice menjadi RJ ya. Peran jaksa ini itu sangat membantunya tuh pada saat itu, seperti yang kita ceritakan tadi sebelumnya, ada namanya itu tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti dari polisi ke kita. Kemudian sebelum kita lakukan pelimpahan untuk melakukan persidangan ke pengadilan, kita itu bisa melakukan RJ itu sendiri asalkan memenuhi syarat sebagaimana kita sebut tadi di pasal 5 ayat 1 Perja nomor 15 tahun 2022. Peran kita di situ, kita memfasilitasi terutama kepada korban dan tersangka untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu gitu. Jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, kemudian kita hadirkan tuh saksi-saksi. Yang kita maksud saksi-saksi ini seperti tokoh adat, atau mungkin jika dia melakukan kejahatannya di desa, dihadirkan juga tuh kepala desanya atau tokoh-tokoh pemuka lah yang dituakan di daerah situ sendiri. Jika mereka memang sudah sepakat untuk berdamai, itu biasanya kita punya surat menyatakan bahwa mereka tuh bersedia untuk berdamai. Kemudian itu tadi kita teruskan lagi ke Kejati untuk difilter lagi apakah ini perkaranya layak. Jika di Kejati sudah dinyatakan layak, kemudian dinaikkan lagi di tingkat Jampidum. Nama itu biasa kita melakukan Zoom meeting untuk melakukan si RJ ini apakah memenuhi syarat atau tidak, seperti itu sih Mbak. Jadi peran penuhnya itu mungkin waktu sebelum si perkara ini dilimpahkan ke peradilan, mungkin seperti itu Mbak. Baik Pak, karena kan setiap kasus itu pasti bermacam-macam nih Pak. Nanti malah ada yang aji mumpung gitu. Ya. Ya, Betul. ada RJ nih, ya gampang-gampang aja lah mau buat kejahatan, melakukan kejahatan gitu. Gimana nih Pak pendapat Bapak? Ya, jadi memang kita boleh kasih tahu juga bahwasanya RJ ini bukan terus semua orang bisa melakukan pidana, itu tidak ya. Itu si RJ ini juga kan memenuhi syarat gitu. Tersangka itu harus pertama kali melakukan tindak pidana, terus ancaman pidananya di bawah 5 tahun ya kan, nggak mungkin ya kalau orang membunuh orang gitu terus kita bisa RJ, itu tidak, karena itu kan salah satunya tidak memenuhi syarat lah, seperti itu sih Mbak. Jadi RJ itu bukan semua perkara tuh bisa kita selesaikan melalui proses RJ ini, tidak. Seperti itu, kita punya syarat-syarat. Iya, jadi harus dipenuhi juga nih sahabat Star FM syaratnya. Jadi pada intinya berbuat pidana itu ya udah salah gitu. Ya, nah, kepada Bang Musa ya, aku juga mau nanya nih, apa saja sih tantangan dan kendala yang dihadapi kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif di lapangan? Begini Kak, setiap daripada kegiatan itu kan pasti ada hambatan dan tantangan. Tidak ada kegiatan itu yang maju-maju terus, lancar-lancar terus. Jadi kalau RJ ini hambatannya paling ya kurangnya kesadaran hukum di antara masyarakat dalam memahami konsep restoratif justice. Jadi nanti masyarakat itu kadang berpikir RJ ini mau membebaskan orang gitu kan. Padahal kan RJ itu memang ketentuan dari hukum, ketentuan undang-undang untuk kita mengusahakan perdamaian dulu di antara korban maupun tersangka. Tapi banyak orang mensalahpahami seakan-akan aparat hukum berpihak kepada satu pihak. Itu tantangan. Jadi itulah peran dari kita kejaksaan, apalagi jaksa, untuk memberikan pemahaman hukum bahwa RJ ini memang proses yang baik untuk membuat hukum lebih baik lagi gitu kan. Terus tantangan yang kedua, keterbatasan hukum. Selanjutnya keterlibatan masyarakat juga sangat kurang terkait dengan RJ ini. Karena RJ ini memerlukan keterlibatan setiap masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, baru pemerintah juga. Makanya kan waktu kita mengatakan RJ itu kan kita bukan hanya mengundang korban, tersangka, polisi, penyidik dan jaksa. Kita juga kadang
mengundang seperti kita di Natal mengundang kepala desa dari dua pihak, bahkan juga mengundang tokoh agama biar memberikan ceramah gitu atau kata-kata baik gitu agar tersangka tidak mengulangi kedua kalinya. Jadi ya tentu itu menjadi hambatan kalau masyarakat juga tidak terlalu peduli dengan RJ ini gitu. Jadi itu sebuah hambatan. Tapi itu peran kita kejaksaan untuk mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan RJ ini. Karena ini kan untuk ketentraman masyarakat juga gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi masyarakat. Gitu Kak Ara. Baik Pak, karena udah ngomongin soal tantangan nih ya Pak. Iya, Pastinya nih, gimana sih peran jaksa biar pelakunya ini jerak gitu, biar jerak nggak melakukan tindak pidana lagi. Oke. Biasanya kan itu tadi si pelaku pidana ini sebelum dilakukannya tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka itu biasanya ditahan dulu tuh di kepolisian. Nah, mungkin dengan si pelaku atau tersangka ini ditahan terlebih dahulu untuk merasakan bagaimana dinginnya sel itu, kita melakukan efek jerahnya mungkin di situ. Seperti itu Mbak. Oke, jadi sebelum kasusnya ini naik ke kejaksaan ya sahabat Star FM, emang dikasih efek jerah dulu nih di kepolisian gitu ya. Baik, ini kita ada dari TikTok nih, Bang mau nanya, Pak mau nanya sampai mana batasan agar sebuah kasus masuk dalam kategori RJ? Oke. Batasannya itu sendiri kalau terkait RJ itu tadi tersangka tuh harus pertama kali melakukan pidana. Kalau dia residivis gitu, sudah melakukan 3 atau 4 kali kejahatan tuh nggak akan bisa, tidak memenuhi syarat kita. Terus juga ancaman hukuman pasal yang dilanggar itu tidak boleh lebih dari 5 tahun seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya di atas ancamannya di atas 5 tahun seperti pembunuhan misalkan ancaman 15 tahun tuh udah pasti nggak bisa seperti itu. Terus kita yang paling penting dari semua itu sebenarnya kita harus melakukan perdamaian dulu sih antara tersangka dan si korbannya itu. Jika tidak memenuhi syarat melakukan perdamaian dan 2 hal tadi yang saya sebutkan itu, perkara tetap kita limpahkan ke pengadilan begitu sih Mbak. Kalau untuk kasus anak di bawah umur Pak, termasuk nggak sih ada juga RJ dari kejaksaan? Ada juga ya berarti kasusnya untuk yang di bawah umur. Di bawah umur bisa juga, tapi itu tadi kita memfilternya juga harus benar-benar sih Mbak. Kalau terkait anak di bawah umur begitu Mbak, harus memenuhi syarat-syarat peraturan yang ada, perundang-undangan yang ada begitu Mbak. Oke, baik Pak. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa hak-hak korban tetap dilindungi dalam proses RJ? Oke, kalau di RJ ini sendiri memang hak-hak korban tuh sangat kita utamakan ya kan, karena salah satunya itu kan yang mendapatkan informasi ya. Mendapatkan informasi itu pasti kita selalu komunikasi dengan pihak tersangka dan juga pihak korban untuk hari ini kita kita coba ini dulu, mediasi dulu nih. Gimana hari ini sepakat nggak? Jika hari ini sepakat, mungkin di hari esoknya, misalnya ini kita anggaplah ini si RJ ini tadi nih, kita bilang melakukan penganiayaan nih. Ternyata untuk mau damai si korban nih, gantilah biaya pengobatan aku, yang berapa? Mereka sudah deal. Ya udah, itu kan berarti sudah adanya perdamaian. Nah, mungkin di situ kan bisa dilanjutkan si RJ-nya. Terus kemudian ada hak bantuan hukum kan, kalau untuk si korban dan pelaku nih, itu kita terus melindungi lah untuk dilakukan perdamaian juga. Terus haknya untuk berpartisipasi dalam proses persidangan juga kan, itu tadi kita selalu mengupayakan perdamaian itu tadi Mbak. Tapi sekiranya memang perdamaian ini tidak bisa disepakati, ya kita tetap limpahkan ke peradilan sih. Itu Mbak. Oke Pak, jadi semua ya yang bersangkut paut dalam kasusnya nanti di RJ ini bisa dilindungi lah ya Pak ya. Jadi jangan takut untuk jadi saksi juga, ya, gitu. Betul. Apalagi saksi untuk hal-hal kebaikan nih sahabat Star FM. Nah selanjutnya nih Pak, bagaimana evaluasi terhadap efektivitas penerapan RJ oleh kejaksaan selama beberapa tahun terakhir? Terkait dengan evaluasi RJ, tentu setelah kita melaksanakan RJ tentu ada yang harus dievaluasi agar penerapan RJ ini memang berjalan dengan baik. Yang pertama, evaluasi yang perlu kita lakukan, bagaimana
terkait dengan kepuasan daripada korban terhadap penanganan RJ ini. Tentu tujuan daripada RJ ini adalah untuk memulihkan hubungan antara tersangka dengan korban. Sehingga nanti harapan kita semua, RJ ini bisa membuat hati korban puas dan tersangka juga merasa dimaafkan dan tersangka juga bisa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu kan kita berharap ke situ efek dari RJ. Selanjutnya, tentu aspek yang kedua yang perlu kita evaluasi juga, apakah RJ ini juga berperan untuk penurunan tingkat kejahatan di suatu daerah. Jadi kalau kita sering mengadakan RJ kan tentu kejahatan itu berkurang di suatu daerah. Seperti di Mandailing Natal juga sudah sedikit berkurang kejahatan. Tentu ini juga bagian daripada peran daripada RJ yang telah dilakukan oleh kejaksaan ataupun dari kepolisian. Selanjutnya RJ ini juga efektif untuk mengurangi tindak pidana dengan menekankan pemulihan hubungan. Sehingga untuk memaksimalkan RJ itu tentu kita harus memberikan kebijakan-kebijakan baik, juga penerangan hukum. Itu juga kejaksaan juga ada penerangan hukum terhadap masyarakat, di mana jaksa-jaksa turun di hadapan masyarakat. Kita juga bisa mensosialisasikan RJ ini. Jadi jangan tindak pidana yang memang bisa untuk maaf-maafan seperti yang dibilang dari abang kita Reja tadi, bisa untuk didamaikan gitu, tidak perlu ada pidana. Dan itu juga akan mengurangi kapasitas daripada penjara gitu. Kalau kita mengadakan RJ, kalau dia perkara kecil, perkara yang tidak terlalu berefek besar gitu kan, kita bisa damaikan gitu kan, sehingga terjadi kenyamanan gitu di daerah tersebut gitu ke arah. Jadi Pak, karena tadi Bapak bilang tingkat kejahatan di Mandailing Natal ini sudah meningkat khususnya di Natal ya. Bapak kan sudah 10 bulan tadi ya. Iya, kurang lebih Kak. Kurang lebih di sana. Berapa nih Pak, berapa persen tingkatnya yang menurun nih kira-kira? Menurut saya kalau menurun itu adalah 20-30% sudah menurun lah Kak. Sudah menurun. Iya. Sejauh ini. Dan pasti ada lah ya Pak ya, untuk kedepannya harus diturunkan lagi gitu sampai semua lingkup kita ini aman nyaman gitu ya. Ya, kita berharapkan di suatu daerah itu kan kejahatan itu kalau bisa tidak ada, walaupun itu tidak mungkin kan. Iya. Tapi minimal kita minimalisir gitu. Betul Kak. Betul Pak ya. Nah Pak, untuk minggu kemarin ini kan kita ada juga jaksa menyapa dengan kacap jari dari Kota Nopan nih, ngebahas tentang narkotika gitu. Termasuk gak sih Pak untuk narkotika ini di RJ kan? Ada nggak kasusnya? Kalau narkotika tidak mungkin kita RJ kan, karena kan ancaman pidananya sudah lebih dari 5 tahun. Apalagi narkotika yang pasal 114 Undang-Undang Narkotika, itu kan ancaman hukumannya sudah berat gitu. Apalagi yang dia 2,5 kilogram, itu nggak bisa di RJ kan kalau narkotika. Berarti nggak bisa ya? Tidak bisa. Tapi kalau rehabilitasi bisa. Kalau rehabilitasi, yang rehab masih bisa biar dia. Tapi bukan RJ itu namanya Kak. Enggak, RJ. Iya, beda itu. Oke, baik Pak. Dan juga aku mau nanya, bagaimana upaya kejaksaan dalam melibatkan masyarakat dan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat ataupun mediator dalam melaksanakan RJ? Oke Mbak. Jadi kalau RJ ini sendiri kan saat dilakukannya perdamaian antara si korban juga dengan tersangka tuh kita juga menghadirkan itu salah satunya tuh keluarga dari tersangka atau dari korban, kemudian kita mengundang kepala desa di mana kejadian itu terjadi, kemudian kita memanggil tokoh-tokoh agama atau pemuka adat ya di daerah situ agar menyaksikan bahwasannya si masyarakat yang melakukan tindak pidana di situ tuh sudah berdamai, bahwasanya begitu. Jadi kita mengikut sertakan juga mereka ini untuk menyaksikan lah bahwasannya restoratif justice ini tuh kita fasilitasi seperti itu sih Mbak. Oke, baik Pak. Tak terasa nih Sahabat Star FM, kita udah di segmen terakhir dan 40 menit kita sudah bersama nih. Sebelum kita tutup di program acara Jaksa Menyapa ini, aku mau minta dong Pak untuk pesannya untuk masyarakat Mandailing Natal. Oke. Pesannya dari kita itu agar masyarakat di Mandailing Natal tuh tidak melakukan tindak pidana, jauhi kejahatan. Baik itu narkoba, apalagi judi sekarang juga tuh ya lagi marak-marak pencurian juga jauhi. Walaupun kita mempunyai peradilan RJ ini, restoratif justice ini, bukan berarti pidana itu semuanya bisa dilakukan, tidak bisa. Jika memang
pelaku pidana ini tidak layak untuk dilakukan RJ, kita akan tetap limpahkan ke pengadilan. Begitu sih Mbak pesannya. Baik Pak, dari Bapak Musa ada tambahan lagi nih? Untuk masyarakat Mandailing Natal yang kita sayangi dan kita cintai, di dalam ketentraman di masyarakat itu kita harus menghindari kejahatan. Sehingga ya tentu kita berharap seluruh masyarakat Mandailing Natal itu lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan lebih memperbanyak ibadah juga, tentu juga untuk mempererat sesama masyarakat gitu, mempererat silaturahmi terhadap masyarakat, mengurangi kejahatan, hindari kejahatan seperti kejahatan-kejahatan yang penyakit daripada masyarakat seperti narkotika, judi, dan juga pencurian juga harus kita hindari semua. Dan yang terakhir adalah kita harus tetap semangat untuk memajukan Mandailing Natal yang kita cintai, agar ke depan seluruh masyarakat Mandailing Natal itu bisa menjadi madani seperti semboyan daripada pemerintah ini. Terima kasih Kak. Ya, sahabat Star FM Madinah yang madani ya. Betul Kak. Pada dasarnya nih sahabat Star FM, kita harus memperkuat iman kita ya, mau itu dalam agama apapun. Kalau misalnya iman kita ini udah kuat gitu, jadi untuk melakukan hal-hal kejahatan tuh rasanya berdosa, mikir 2 kali gitu ya. Betul Kak. Nah, baik sahabat Star FM, terima kasih untuk kamu yang selalu setia bersama kami di program acara Jaksa Menyapa. Nanti kita akan berjumpa kembali masih bersama saya Ara Siregar di program acara Cakrawala Nusantara di 1 jam ke depan. Terima kasih Bapak sudah hadir ke sini. Semoga karirnya makin baik. Amin. Dan Terima kasih, Mbak. tingkat kejahatan di Mandailing Natal semakin menurun. Amin. Dan semua hukum ya bisa selalu berpihak kepada masyarakat yang terbaik. Amin. Baik, baik sahabat Star FM, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.